Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak ibu? Baik, Bu. Ibu baik, Bu? Alhamdulillah ibu baik juga. Berarti hari ini semangat dong ya belajarnya? Semangat dong. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu mau mengisi kehadiran anak-anak semua dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Izin, Bu. Haikal, Bu. Apa yang terjadi dengan Haikal? Apa alasan Haikal tidak masuk, Melisa? Gak tahu, Bu, tapi tadi dia ngirim surat. Suratnya di depan Ibu, Bu. Oh ya, ini ya suratnya. Ya, Bu. Baiklah, nanti ibu baca ya. Sebelum kita masuk kepada materinya, kita sudah mempelajari tentang pengertian dari tes anekdot. Anak-anak ibu, siapa yang bisa mengulang kembali apa yang telah ibu sampaikan dan kita pelajari sebelumnya? Siapa bisa? Apa itu tes anekdot? Teks anekdot adalah teks yang berisi tentang sindiran namun bersifat lelucon. Bagus sekali Melisa. Beri tepuk tangan untuk Melisa karena dia telah ingat apa yang kita pelajari sebelumnya. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan dari tes anekdot. Nah, kita langsung masuk ke pembelajarannya, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dari tes anekdot. Tetapi indikator pencapaiannya kita hanya membahas tentang kebahasaan dari tes anekdot tersebut. Anak-anak bisa baca di halaman 95. Coba baca terlebih dahulu. Nah, anak-anak semua pasti sudah membacakan apa saja unsur kebahasaan dari tes anekdot. Sekarang ibu akan menjelaskan satu persatu apa saja unsur kebahasaan dari tes anekdotnya. Juga teks lainnya, anekdot ini memiliki fitur kebahasaan yang khas, yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, menggunakan kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian dan lalu. Yang bagian D menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Yang kelima menggunakan imperatif sentis atau kalimat perintah. Yang keenam menggunakan kalimat seru khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk drama atau dialog. Penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Nah, karena tadi ibu jelaskan unsur kebahasaan dari teks anekdot itu apa-apa saja, sekarang anak-anak bisa melihat contoh dari teks anekdot, yaitu pada halaman 95, kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Ibu akan baca. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa menuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $50 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh maaf," saksi terkejut sambil berkata pada hakim, "Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda." Nah, di situ contoh dari teks anekdot. Sekarang kita buka halaman 96. Di situ ada analisis unsur kebahasaan teks anekdot pada tes anekdot kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Unsur kebahasaan yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh kalimatnya, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Yang kedua, kalimat retoris. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contoh kalimatnya, akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Di sini contoh kalimatnya yang menggunakan konjungsi waktu pada kata akhirnya, yaitu kata penghubung. Yang keempat, penggunaan kata kerja aksi.
Contoh kalimatnya, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengarkan pertanyaan. Penggunaan kata kerja aksi di sini yaitu pada kata menatap dan mendengar. Yang kelima, penggunaan kalimat perintah. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Penggunaan kalimat perintah pada kalimat ini terdapat pada kata tolong. Tolong jawab. Yang keenam, penggunaan kalimat seru. Contoh kalimatnya yaitu oh maaf. Nah, itulah contoh kalimat yang kita bisa kaitkan dengan unsur kebahasaan dari teks anekdot pada teks kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Ibu sudah menjelaskan apa-apa saja teks kebahasaan atau unsur kebahasaan dari teks anekdot. Sekarang anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan sekitar atau seputar dari materi teks anekdot. Silakan, ada yang bertanya? Izin, Bu. Iya, bagus. Siapa? Melisa? Silakan bertanya, apa yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Dalam atau pada bidang apa sajakah teks anekdot tersebut? Iya, bagus ya pertanyaannya. Anak-anak yang lain bisa menjawab pertanyaan Melisa? Ada yang bisa menjawab? Tidak, Bu. Oh, tidak ada. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Melisa. Pada bidang apa saja teks anekdot itu dibuat? Teks anekdot itu dibuat pada bidang-bidang atau bertopik pada layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Pada bidang itulah teks anekdot itu dibuat. Jadi ada yang ingin bertanya lagi? Oh, sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baiklah, Ibu akan langsung membagikan kelompok. Kita yang hadir berapa orang, Melisa? Hari ini 24, Bu. Oh, 24 orang ya. Kita akan bagi menjadi 5 kelompok ya, sesuai dengan tempat duduk saja. Jadi ada yang hanya satu kelompok itu berjumlah 4 orang. Nah, sesuai dengan tempat duduk saja ya. Berarti pada kotak pertama itu adalah kelompok 1, mulai dari sisi kanan Ibu, hingga kelompok 2, 3, 4, dan 5. Jadi tugasnya adalah mengerjakan sesuai yang telah Ibu bilang tadi pada halaman 96, yaitu membaca kembali aksi maling tertangkap CCTV dan dosen yang menjadi pejabat. Dan di situ anak-anak atau dari kelompok 1 dan kelompok 5 sesuai dengan unsur kebahasaannya mencari contoh kalimat pada teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV dan dosen yang menjadi pejabat. Ibu kasih waktunya dalam 30 menit. Setelah selesai, nanti kita akan mempresentasikan ke depan. Jadi silakan dikerjakan. Saatnya mempresentasikan. Kelompok 1 sampai kelompok 5 presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Iya, bagus untuk kelompok 1. Kelompok 2. Iya, sangat bagus kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Bagus untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan. Kelompok 4. Mantap. Bagus ya. Untuk kelompok 5. Iya, sangat bagus sekali. Jadi untuk presentasi sudah selesai. Sekarang saatnya kita menarik kesimpulan dari apa yang terkait tentang materi tes anekdot tersebut. Kesimpulannya, unsur kebahasaannya yang tadi kita sudah bisa melihat menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, menggunakan kalimat retoris, menggunakan konjungsi, menggunakan kata kerja aksi, menggunakan kalimat perintah, dan menggunakan kalimat seru. Karena tadi kita sudah menarik kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini, Ibu mau nanya, Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua. Siapa yang bisa jawab langsung ajukan tangannya atau angkat tangannya ya. Apa tadi yang dimaksud dengan kalimat retoris?
Siapa yang bisa jawab? Langsung angkat tangannya. Saya, Bu. Iya, Melisa, coba jawab apa tadi kalimat retoris? Kalimat retoris adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Iya, bagus. Bagus sekali untuk Melisa. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Pada anak-anak ibu, silakan baca di rumah, silakan pahami apa yang maksud menciptakan kembali teks anekdot tersebut. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang ibu akan menutup pembelajarannya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.